niat itu menjadi rukun dari semua ibadah. Itu kan transformasi diri yang luar biasa, ya, yang sudah mendarah daging bahwa dirinya hadir ini bukan untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Bersama saya Muhammad Iksan Ghafur yang akan mendampingi kegiatan pada hari ini. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru besar di bidang tasawuf. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati pada tahun 2015 hingga 2019 hingga 2023. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Sumanta MAG. Selamat datang Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga selalu diberi keberkahan ya Prof. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada hari ini tema kita adalah mengaktualisasikan diri, transformasi pribadi di bulan penuh keberkahan. Apa sih Prof transformasi pribadi itu? Iya, Mas Iksan yang saya muliakan, transformasi diri itu atau transformasi yang ada pada diri kita itu adalah merupakan keniscayaan. Karena transformasi itu adalah suatu perubahan, ya, perubahan yang itu harus menjadi sebuah sunatullah, kemestian, ya. Transformasi umur, transformasi kedewasaan, transformasi berpikir, ya. Termasuk kalau kita di sini transformasi kelembagaan, ya kan? Harus berubah dan harus menjadi dan menuju suatu titik kesempurnaan, titik kulminasi. Lalu kan tadi kan transformasi diri itu adalah perubahannya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi potensi diri dan mengarahkannya menuju transformasi yang positif? Apalagi sekarang ini kan sedang bulan Ramadan ya, sedang bulan keberkahan. Bagaimana kita mengaktualisasikan diri itu? Iya, kita pertama harus menyadari betul, ya, posisi kita sebagai abd, sebagai hamba Tuhan yang memiliki tugas menyembah, beribadah, mengabdi kepada Sang Khalik, ya. Dan itu adalah harus teraktualisasi dalam kehidupan. Kalau kita meminjam teorinya Maslow, itu ada teori psikologi tentang aktualisasi diri, ya, self aktualism, ya. Jadi bagaimana aktualisasi diri itu merupakan puncak dari kebutuhan manusia, ya. Kita melihat umpamanya hierarchy of needs, ya, tingkatan dari kebutuhan, ya. Perubahan manusia dari kebutuhan basic yang paling mendasar, umpamanya kebutuhan makan, kebutuhan minum, ya. Kemudian ada kebutuhan keamanan diri, ya. Meningkat lagi kebutuhan terhadap lingkungan, kenyamanan yang bersifat psikologis, ya kan? Kebutuhan rekognisi dalam kehidupan sosial bahwa kita ini harus menjadi bagian dan mendapatkan apresiasi. Nah, ada satu tingkatan yang tertinggi tentang aktualisasi diri, ya, yaitu di mana kita bukan lagi berbicara pada diri kita, tapi bagaimana kita memberikan sesuatu dari diri kita, ya.
Maka dalam garis ini biasanya garis yang kalau dalam tasawuf disebut al-ghoyah al-quswah, ilahiyah, transenden, ya. Jadi orang yang sudah mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiyah dalam posisinya dia sebagai hamba, ya. Nah, disinilah Ramadan di mana kita digembleng, kita dilatih, kita melakukan mujahadah, memerangi hawa nafsu untuk bagaimana melakukan aktualisasi diri di bulan yang suci. Itu Mas Iksan, kira-kira seperti itulah. Terus kan selama bulan puasa ini kan banyak sekali ya ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa menjadi pemicu pertumbuhan pribadi dan transformasi batiniah? Bagaimana praktik-praktik ibadah itu berperan untuk membentuk manusia itu, Prof? Iya. Jadi praktek-praktek ibadah, ya, atau kalau kita lihat dalam referensi hadis banyak nawafil, ya kan? La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Ya, ada itu hadis qudsi itu. Sehingga kalau hadis itu Nabi biasanya mengawalinya dengan qaul Allah Ta'ala. Ya, tapi redaksi dari Nabi. Nah, di sini di bulan puasa ini hamba-hambaku yataqarrab, ya, mendekat kepadaku, ya, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah tadi itu. Nah, bagaimana ibadah-ibadah itu? Nah, tentu saja ibadah-ibadah ini akan berimplikasi terhadap transformasi diri dari hamba tersebut, ya. Fidza akhbatuhu, kata Allah, maka tatkala aku cinta terhadap hamba itu, maka hamba itu akan menjadi wakilku lah. Pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, dan seterusnya, ya. Hamba itu menampilkan perilaku ilahiyah yang itu implikasi dari nawafil. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Itu Mas Iksan. Ya, kan manusia itu kan juga kadang kan melakukan sesuatu berdasarkan mood, ya. Iya. Lalu bagaimana kita bisa menanggulangi atau mengatasi ya hambatan-hambatan, baik itu dari diri kita atau dari luar, yang mungkin juga bisa menghalangi proses aktualisasi diri itu selama bulan Ramadan. Yeah. Dan itu juga bisa menjadi peluang kita sebagai agar kita bisa menjadi manusia yang sempurna di bulan Ramadan ini. Iya. Suatu pemantik yang sangat menarik, ya, Mas Iksan. Bagaimana kita bisa meminimalisir atau menghadapi godaan-godaan lah bahasanya kalau kan yang, Iya. atau gangguan-gangguan, hambatan yang itu datang dari internal diri kita dan eksternal diri kita, sehingga kita terus istiqomah, mood, ya, bahasa Mas Iksan kan mood, ya, untuk melakukan nawafil, ya, taqarrub, ya, terus berupaya mendekat kepada Sang Khalik, ya. Ada dua cara kalau kita lihat referensi dari kitab tasawuf. Satu adalah kita melakukan riyadhah, ya. Riyadhah itu adalah latihan, ya, latihan spiritual. Untuk menjadi sempurna itu perlu latihan. Tidak mungkin ujug-ujug orang itu sempurna tanpa latihan, ya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW dilatih dalam kehidupannya, ya, dari berbagai sisi. Latihan ini tentu saja sangat berat, ya. Bagaimana kita melatih bisa istiqomah melakukan tarawih, melatih diri kita untuk disiplin, umpamanya tahajud,
ya. Disiplin berpuasa, disiplin memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Itu kan latihan, ya. Riyadhah. Ya. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah itu berperang, ya. Siapa yang diperangi? Nafsu, ya. Jadi ada mujahadun nafas di sini. Kita memerangi nafsu kita. Yang nafsu itu selalu mengajak kita, selalu menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita melakukan suatu perlawanan. Dan perlawanan itu kadangkala nafsunya ada dalam diri kita, ya. Tapi kita harus menekan itu, ya. Kemauan, ajakan, bisikan, godaan yang menyesatkan, ya. Atau dari luar diri kita, dari teman kita, ya, teman sejawat, dari istri kita, keluarga kita, yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua itu yang menjadi senjata kita, ya, untuk bagaimana kita bisa meminimalisir, bisa menghadapi, mematahkan seluruh kendala, godaan yang mengganggu kita, yang menggoda kita. Itu Mas Iksan. Jadi untuk menjaga istiqomah itu adalah riyadhah dan mujahadah. Betul. Oh, iya. Terus Prof, terkait dengan tujuan nih, kalau di istilah kita itu kan niat. Ya, niat. Apa sih arti pentingnya tujuan itu, baik ya, sehingga tujuan itu terukur, ya, dan realistis sehingga proses transformasi itu bisa dicapai. Ya, sangat menarik sekali Mas Iksan kita berbicara tentang maqasid, tentang tujuan, tentang niat, ya. Karena itu yang akan menentukan warna, ya, akan menentukan nilai, ya. Coba kita bandingkan Mas Iksan. Umpamanya kita melakukan gerakan yang persis sholat, ya. Satu lagi gerakan yang persis sholat tapi punya tujuan niat untuk taqarrub ilallah, sholat. Yang membedakan satu gerakan satu dengan yang kedua itu kan niat kita, ya. Ini boleh jadi senam, ya, untuk menyehatkan badan tujuannya. Nah, kemudian puasa. Puasa kita niati itu imanan wahtisaban, ya kan? Karena keimanan kita kepada Allah dan kita taat patuh terhadap perintahnya. Bukan kita puasa supaya kolesterol kita turun. Nah, itu kan niat, ya, maqasid, ya, tujuan tadi Mas Iksan sampaikan. Nah, itu yang mempengaruhi transformasi diri kita, ya, bahwa nilai itu akan ditentukan oleh niat, oleh tujuan yang kita lakukan di awal perbuatan, ya. Starting point kita melangkah itulah niat, itulah yang menentukan kita, ya. Jadi niat itu kunci, ya, kunci utama, karena ketika orang niatnya sudah betul, maka yang lain itu akan mengikuti, begitu ya Prof? Betul. Ya, jadi niat terlebih dahulu yang harus kita luruskan, ya. Karena niat ini juga kan kalau kita lihat hadisnya namanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Jadi amaliyah, perbuatan itu kuncinya adalah niat, ya. Maka segala sesuatu itu tergantung niatnya, tergantung kuncinya, ya. Jadi kunci ini adalah niat. Makanya niat itu menjadi rukun dari semua ibadah. Sholat pasti niat itu rukun, kan? Haji juga sama, kan? Puasa juga rukun, ya. Karena penentu
Nah, itu. Nah, dalam transformasi diri tentu saja ini menjadi starting point ya bagi kita untuk melangkah melakukan upaya-upaya perbaikan di bulan puasa ini umpamanya. Bagaimana kita puasa ini menjadi pemantik dalam diri kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang baik ya, yang bertakwa, yang beriman, ya kan? La'allakum tattaqun ya, bahwa puasa sebagai sebuah transmisi yang harus bisa mengantarkan kita kepada seorang yang bertakwa, ya kan? Seorang yang bisa secara konsisten, tadi bahasa Mas Iksan, istiqomah ya, menjadi seorang istiqomah sebagai hamba Tuhan sampai akhir kehidupan kita ya, dengan husnul khotimah ya, sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa. Berarti kalau misalnya sekarang ternyata orang sudah melakukan sesuatu dan pada proses itu dia sudah salah niat, apa yang bisa dilakukan bagi kita, Prof, yang sudah salah niat itu? Ya, kita cepat memperbaharui, ya, memperbaharui tajdid namanya. Nah, ini konsep segera juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi diri kita untuk menuju sebuah kebaikan. Ada sebuah hadis ya, Mas Iksan, nasihat Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah Abu Dzar untuk bertakwa dimanapun kau berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Nah ini, iringilah perbuatan salah itu, salah niat kan kita konteksnya, atau kita salah melangkah, sayyi'ah ini dengan hasanah. Jadi dengan pembaruan kebaikan, maka kebaikan ini tamhuha, akan menghapus terhadap kesalahan. Iya kan? Nah, kesalahan yang kita lakukan. Nah, begitu juga di jalan kita. Kita melangkah pasti, bukan mungkin lagi, tapi pasti, dipastikan kita melangkah ini ada kekeliruan, ada kesalahan, ada salah langkah, pasti. Karena kita manusia. Kita menyadari betul, umpamanya kita bukan seorang nabi ya, yang maksum. Ya, maksum itu dilindungi kan pribadinya dari perbuatan yang tercela ya, perbuatan dosa, perbuatan yang maksiat kan. Nah, kita pasti itu. Makanya konsep yang patut untuk kita terapkan dalam konteks ini, implementasikan adalah bersegera. Ya, mungkin dalam bahasa agama bertobat ya, dengan ucapan astagfirullahaladzim, ya kan? Wadhkurullah wastaghfaru ya. Kita langsung ingat Tuhan bahwa ini salah dan kita memohon ampun, istighfar. Berarti juga untuk mengetahui kita salah niat atau tidak juga kan butuh introspeksi ya. Betul. Nah, sekuat apakah sih refleksi dan introspeksi itu dalam mempengaruhi perubahan pribadi manusia gitu? Iya. Ya, introspeksi, refleksi itu adalah bagian untuk mengevaluasi ya. Karena hasil evaluasi diri ini ya sebagai bahan untuk perbaikan ya, transformasi ke arah perbaikan, ya kan? Jadi kita dalam saat-saat tertentu ya, kalau di bulan Ramadan itu ada waktu khusus ya, introspeksi diri kita, refleksi kita, dan dianjurkan ya oleh Nabi kita Muhammad SAW 10 hari di akhir bulan Ramadan dengan istilah iktikaf ya, iktikaf di masjid, kita berzikir pada Allah,
kita mengevaluasi diri kita, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah catatan ya bagi diri kita sendiri, dan catatan-catatan itu akan menjadi bahan perbaikan dan nanti diperbaiki untuk transformasi menuju kedewasaan diri kita. Terkait juga dengan pengetahuan seseorang ya Parvi ya. Kan semakin tinggi orang kan juga pengetahuan spiritualnya juga semakin meningkat seharusnya. Lalu apa sih hubungan pengembangan spiritual itu dengan transformasi pribadi, dan itu juga bisa membuat perubahan agar apa yang dilakukan itu bisa berkelanjutan gitu. Ya, betul bahwa ada kolerasi ya antara transformasi dengan semakin tingginya pengalaman spiritual ya, berbanding lurus. Kita lihat umpamanya sebagai psikoanalisis, umpamanya teorinya Abraham Maslow ya tentang hierarchy of needs itu ya. Semakin orang itu baik spiritualnya ya, semakin baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan atau transformasi dirinya, maka secara piramid semakin memuncak. Jadi di puncak piramid ya, atau kita sebut dalam tema ini adalah aktualisasi diri ya. Nah, aktualisasi diri ini dalam ilmu tasawuf disebut dengan al-ghoyah al-quswah, sudah menembus garis ya atau medan transenden ilahiyah ya. Sehingga orang yang dalam posisi ini tentu saja menjadi orang yang sangat cinta ya, bahasa Arabnya mahabbah atau hub ya, terhadap sesama makhluk ya. Dia mampu memberikan suatu kedamaian terhadap lingkungannya. Dalam dirinya selalu terpanggil untuk memberikan suatu solusi ya, suatu pemecahan permasalahan kehidupan orang lain. Jadi tidak ada dalam dirinya sesuatu yang bersifat ego ya, sesuatu yang hanya untuk kepentingan dirinya, tapi sudah diwakafkan, sudah diberikan untuk kehidupan umat manusia. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, tatkala mau wafat, siapa yang disebut? Umatnya. Itu kan transformasi diri yang luar biasa ya, yang sudah mendarah daging bahwa dirinya hadir ini bukan untuk dirinya, tapi untuk keselamatan umat. Maka yang disebut adalah ummati. Nah itu, jadi ada hubungan yang korelatif ya antara kedewasaan diri ya, transformasi diri dan pengalaman spiritual. Itu Mas Iksan. Yeah. Dan di lingkungan kita kan juga ada nilai-nilai moral yang ada di masyarakat dan etika. Lalu tadi kan kita sudah niat evaluasi, sudah berusaha istiqomah. Nah, lalu bagaimana kita mengintegrasikan tata aturan yang ada di masyarakat ke dalam praktik ibadah, praktik keseharian kita di bulan puasa ini sebagai proses aktualisasi diri kita. Ya, jadi kita
dalam bahasa Mas Iksan mengintegrasikan, ya kan, menyatukan ya unsur-unsur ibadah ini sebagai sesuatu yang bersifat transenden. Maka kata kunci yang harus kita pegang adalah ikhlas. Bagaimana kita mengkondisikan apa yang sudah kita lakukan ini adalah didasari dengan keikhlasan kita, mukhlisina lahuddin. Ya. Kita betul-betul ikhlas. Tidak ada tendensi yang lain. Ya. Kita tarawih, kita tadarus, ya, termasuk podcast ini ya. Nah, ini kan harus kita orientasikan bahwa ini sebagai sebuah wasilah, ya, sebuah cara, sebuah transmisi untuk ibadah kita dengan ikhlas, ya. Tanpa itu sulit untuk mengintegrasikan amalia kita yang bersifat parsial ini. Oke, Prof. Mungkin itu saja. Dapat saya simpulkan bahwa untuk transformasi diri, manusia itu pertama harus niat dulu atau tujuannya harus benar dulu. Betul. Terus setelah itu dia juga harus evaluasi diri, ya, apakah selama dalam perjalanan dia ada yang salah atau tidak. Ya, muhasabah, ya. Kemudian dia juga harus istiqomah, ya, dengan tiadoh dan mujahadah tadi. Kemudian juga kita harus bisa mengkonekkan, ya, antara nilai-nilai yang ada di masyarakat agar kita menjadi bisa menunjukkan potensi diri kita. Ya. Demikian, sampai bertemu di episode selanjutnya di Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.